Halo sahabat Dikbud, ini adalah e-Perpus Dikbud, aplikasi yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk pemustaka di seluruh wilayah Indonesia. Di aplikasi ini kamu bisa menikmati ribuan koleksi digital, bisa buku, majalah, atau koran, yang langsung bisa kamu baca kapanpun dan dimanapun kamu berada. Mau tahu cara menggunakannya? Pertama, unduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Kedua, daftar dan isikan data-data kamu. Ketiga, verifikasi akun lewat email. Selamat, akun kamu kini telah aktif. Untuk membaca dan mencari koleksi digital, pilih kategorinya. Temukan judul bacaan yang kamu inginkan. Klik tombol pinjam. Tunggu mengunduh sejenak, lalu klik tombol baca. Kamu juga bisa mencarinya lewat fitur pencarian di pojok kanan atas. Pada riwayat peminjaman, jangan lupa kasih bintang dan ulasan bukunya ya. Melalui e-Perpus Dikbud, perpustakaan kini ada di ujung jarimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita di pagi hari ini dapat bertemu kembali di acara Sinau Daring Slim yang ke-7 dengan tema upgrading atau modifikasi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara Sinau Daring ini dari rangkaian 7 sesi di akhir tahun 2020 ini. Mudah-mudahan acara ini bisa terus berlanjut ya di tahun berikutnya. Yang saya hormati Ibu Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud yang diwakili oleh Koordinator Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi Bapak Anang Ristanto, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta Sinau Daring Slim yang bergabung baik itu via Zoom maupun via YouTube yang berbahagia. Izinkan kami sebelum memulai acara ini kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim agar acara ini bisa berjalan dengan baik sampai akhir. Sebelum kita memulai acara ini, kami mohon perkenan Bapak Anang Ristanto untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Pada Bapak Anang Ristanto kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Mas Amir atas kesempatannya, dan kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu narasumber. Di sini sudah hadir pengurus Slim Jakarta Community, ada Mas Diansa Naban dan Mbak Rebecca Septria Riani. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kami juga menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu pada Bapak Ibu semuanya bahwa Ibu Kepala Biro tidak bisa menghadiri acara pada kesempatan ini karena beliau sedang ada keperluan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar Sinau Daring Slim yang ke-7 ini. Jadi kita sudah melaksanakan Sinau Daring ini sudah 7 kali. Jadi semoga Bapak Ibu semuanya nantinya dapat mengikuti partisipasi Sinau Daring ini bersama perpustakaan Kemdikbud. Bapak Ibu semuanya,
mungkin kami informasikan juga bahwa dalam upaya kami, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mendukung program pendidikan nasional dan untuk mendukung literasi nasional, kami Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya menghadirkan upaya-upaya untuk membuat atau mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung program-program tersebut. Mungkin dari pertemuan pada hari ini kami informasikan juga bahwa bertujuan sebagai sarana untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan perpustakaan menggunakan sistem perpustakaan SLIM, khususnya dalam pengelolaan data bibliografi sekaligus sebagai sarana sosialisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada publik, khususnya bagi pustakawan atau pengelola perpustakaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan juga bahwa SLIM ini telah digunakan oleh instansi baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selama ini berkolaborasi dengan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan aplikasi SLIM ini. Nah, Senayan Library System ini merupakan sistem otomasi perpustakaan sumber terbuka yang pertama kali dibangun dan digunakan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini juga SLIM, sudah saya sampaikan tadi, digunakan banyak sekali di instansi di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dalam rangka menjalankan fungsi Perpustakaan Kementerian dan Kebudayaan sebagai pusat sumber belajar dan menjawab kebutuhan akan pelatihan sistem otomasi SLIM bagi para pustakawan atau pengelola perpustakaan, Perpustakaan bersama Komunitas SLIM Jakarta dan Senayan Developer Community pada tahun 2020 ini mengadakan belajar bersama sistem otomasi perpustakaan SLIM secara daring dengan nama Sinau Daring Senayan Library Management System. Nah, kegiatan ini sudah memasuki yang sesi ke-7 mulai dari bulan November sampai saat ini. Nah, pada sesi ini akan disampaikan beberapa materi terkait dengan upgrading nanti yang akan disampaikan oleh bapak-bapak narasumber. Nah, untuk keunggulan dari SLIM adalah dapat kita modifikasi atau kita upgrade sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Modifikasi juga telah dilakukan oleh banyak pengguna komunitas SLIM dan hasil modifikasi dapat digunakan kembali oleh pengguna SLIM lainnya. Nah, itu Bapak Ibu sekilas gambaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Dan kami juga, saya selaku anggota Satgas Penanganan COVID-19 juga dalam ini, kami ingin menyampaikan dalam masa pandemi ini selalu menjaga kesehatan dan menerapkan pesan Ibu, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Karena mengingat kondisi di dalam negeri kita, pandemi masih trennya naik. Nah, ini mungkin untuk perhatian dan mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat atau kolega-koleganya di sekitarnya. Nah, di samping itu kita juga harus menjaga iman dan menjaga imun yang lebih baik. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dan atas nama Ibu Kepala Biro Kerjasama dan Humas Sinau Daring Senayan SLIM pada kesempatan ini dibuka dengan resmi dan selamat mengikuti kepada Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Anang Risanto selaku Koordinator Manajemen Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat atas sambutan dan pembukaannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, mohon izin kami ingin menyampaikan sedikit terkait layanan informasi digital yang ada di Perpustakaan Kemendikbud. Perpustakaan Kemendikbud sampai saat ini memang belum membuka layanan kepada publik, namun Bapak Ibu bisa mengakses berbagai sumber informasi, layanan informasi digital yang dapat Bapak Ibu akses dari rumah. Yang pertama, Perpustakaan Kemendikbud memiliki repositori institusi Kemendikbud, yaitu sebuah layanan informasi digital yang menghadirkan seluruh terbitan publikasi yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dalam format digital. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses berbagai pedoman, misalnya modul pembelajaran, buku-buku pengayaan, hasil-hasil penelitian yang dihasilkan oleh Kemendikbud di dalam repositori ini, semuanya dalam bentuk digital, soft copy, dan Bapak Ibu bisa akses secara bebas, secara free, untuk Bapak Ibu gunakan sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, kita juga punya jurnal elektronik Kemendikbud. Jadi unit-unit pelaksana teknis di bawah Kemendikbud maupun unit kerja Kemendikbud itu memiliki banyak terbitan-terbitan jurnal yang sudah dalam bentuk digital, dalam bentuk OJS. Silahkan Bapak Ibu juga bisa mengakses di laman Perpustakaan Kemendikbud. Lalu kita juga punya jurnal internasional yang bisa diakses juga oleh pemustaka. Lalu kami juga punya pustaka digital. Nah, ini juga basisnya menggunakan Slim, yang di dalamnya kita sudah masukkan berbagai buku-buku terkait bidang pendidikan dan kebudayaan yang open access. Jadi copyright bukunya ini adalah Creative Commons. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh dan menggunakan terbitan-terbitan ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu juga sekarang sudah bisa mengakses e-Perpusdikbud, yaitu layanan perpustakaan digital berbasis mobile ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses melalui gawai masing-masing, baik itu di Play Store maupun di iOS. Silahkan mengetikkan e-Perpusdikbud. Di dalamnya sudah ada ribuan buku-buku umum, buku-buku komersil yang Bapak Ibu bisa akses, dan juga terbitan-terbitan berkala seperti koran dan majalah-majalah terbaru yang Bapak Ibu bisa akses. Jadi walaupun kami belum membuka layanan, tapi kami sudah tetap memberikan layanan secara daring. Berikutnya Bapak Ibu juga bisa mengkontak kami jika membutuhkan informasi atau layanan terkait perpustakaan Kemendikbud melalui email di perpustakaan@kemdikbud.go.id atau melalui media sosial kami di Facebook, di Instagram, maupun di Twitter. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara ini, mohon izin kami ingin memberitahukan terkait tata tertib mengenai kegiatan ini. Pertama, tautan daftar hadir akan diberikan pada kolom chat, dan mohon nanti memperhatikan penulisan nama pada daftar hadir yang akan digunakan, karena nanti daftar hadir ini akan digunakan untuk membuat sertifikat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengisi daftar hadir, sudah dipastikan Bapak Ibu tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi mohon Bapak Ibu mengisi daftar hadir ini dan mengisinya dengan baik namanya. Lalu pertanyaan untuk narasumber itu akan disampaikan, Bapak Ibu silahkan menyampaikan di kolom Q&A, dan kolom chat akan ditutup sementara pada saat paparan narasumber berlangsung. Lalu tautan untuk materi dan sertifikat nanti akan diberikan pada pertengahan acara di kolom chat. Jadi silahkan Bapak Ibu mengikuti paparan narasumber terlebih dahulu. Bapak Ibu juga bisa mengakses ya informasi terkait Sinau Daring ini pada link yang ditampilkan di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, di acara pagi ini, di acara Sinau Daring ke-7 terkait dengan tema upgrading ini, telah hadir bersama kita narasumber. Yang pertama ini Mas Diansa Naban dan Mbak Rebecca Septriarini ya, dari komunitas Slim Jakarta. Mas Dean, saya memanggilnya Mas Dean saya, dan Mbak Rebecca nanti akan menjelaskan secara detail
bagaimana sih proses upgrading atau modifikasi Slim Boolean yang terbaru, baik itu yang portable maupun yang source code nanti, insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Mas Dean dan Mbak Rebecca untuk menyampaikan materinya, lalu nanti diteruskan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Waktunya kami persilahkan Mas Dean dan Mbak Rebecca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini dalam Sinau Daring Upgrading saya akan memaparkan upgrading Slim 9.3.1 portable. Dan Mas Dean akan menyampaikan upgrade Slim melalui SAM dan hosting. Bismillahirrahmanirrahim. Upgrade Slims di Slims Boolean 9.3.1 Portable bersama saya Rebecca Septiarini Safitri dan Mas Dean Nabhan Anwar. Tahapan dalam mengupgrade Slims yang pertama ada backup data, yang kedua install Slims Portable, yang ketiga upgrade database di Slims Boolean 9.3.1 Portable. Yang pertama, dalam backup database memiliki dua cara. Yang pertama, dalam laman administrasi Slim, yang Slims Acacia mempunyai submenu database. Nah, dari submenu database ini, kita bisa meng-backup data kita dengan klik menu Start New Backup. Nah, data yang dari kita backup itu akan diambil dan ada di backup file location ini. Nanti akan tampil file location backup kita ada di mana. Nah, yang selanjutnya itu melalui backup database melalui PHP MyAdmin. Nah, langkah-langkah backup database melalui PHP MyAdmin itu pilih database yang ada di kolom sebelah kiri. Sebelah sini ada database kita dari Slims yang sebelumnya, lalu klik export. Nanti akan muncul seperti gambar yang di bawah ini, export table from database, lalu klik go. Nah, nanti backup database yang kita backup nanti akan tersimpan di dalam directory file atau backup. Nah, yang terpenting lagi untuk backup database yaitu backup directory. Ada tiga directory yang harus di backup. Yang pertama, file, image, dan repository. Nah, directory yang di backup merupakan directory yang digunakan oleh Slims untuk menyimpan data Oke, mohon maaf. Nah, directory ini merupakan directory yang digunakan oleh Slims untuk menyimpan data seperti data backup, foto anggota, gambar sampul buku, sampai dengan berkas-berkas digital. Nah, yang selanjutnya, kita masuk ke dalam install Slims 9.3.1 Portable. Langkah pertamanya, untuk menginstal Slims 9.3.1 Boolean Portable, kita harus mendownloadnya dari slims.web.id. Nah, di sini, di bawah ini, ada versi sekarang. Nah, kita ada sekarang itu ditampilkan versi 9 Boolean. Nah, download Slims Portable ini kita harus memilihnya sesuai dengan sistem operasi komputer kita, 32 bit atau 64 bit. Nah, hasil dari download itu merupakan folder RAR. Nah, yang seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil downloadnya, kita ekstrak sesuai dengan folder kita dan disarankan di disk C. Nah,
Setelah diekstrak folder hasil download, kita harus mengubah nama dari folder hasil download menjadi boolean atau dengan sesuai keinginan teman-teman. Yang selanjutnya, nah di dalam folder ekstrak yang sudah diekstrak itu kita harus menjalankan httpd.bat dan MariaDB yang merupakan aplikasi database dan server untuk membuka Slims Portable. Nah, untuk mengaksesnya, nah sebelum kita mengimport database yang sudah kita backup, kita harus masuk ke halaman adminer dengan mengakses ke localhost /8089_adminer.php. Nah, apa sih gunanya adminer ini? Nah, kita di sini untuk membuat database terbaru, untuk membuat rumah untuk database kita yang akan di-upgrade ke Slims Boolean 9.3.1. Nah, untuk masuk ke dalam adminer, kita mengisi username dan password yaitu root dan root. Lalu halaman loginnya akan tampil seperti ini. Nah, setelah kita login masuk, kita membuat database. Nah, dengan create database. Nah, lalu akan muncul halaman create database untuk memberi nama rumah kita. Untuk memberi wadah untuk database kita yang terbaru. Kalau di sini saya menggunakan dengan database saya bernama Slims 9. Lalu klik save. Nah, klik save dan akan muncul database yang sudah terbuat di sini. Dan selanjutnya, setelah kita membuat database terbaru untuk di-upgrade ke Slims Boolean 9.3.1 Portable, kita harus mengimport database yang sudah kita backup. Nah, kalau di sini saya lebih aman, lebih mudah sih sebenarnya menggunakan import melalui form server. Gimana sih caranya? Nah, kita harus mengcopy. Di sini saya menggunakan database dari Mas Dean, yaitu greenmoon_library, dan harus di-copy database ini. Untuk import from server itu kita harus copy ke dalam folder htdocs yang ada dari hasil download Slims Portable kita. Dibukanya melalui folder boolean httpd, lalu htdocs. Nah, di sini kita copy hasil database backup kita. Copy hasil backup database ke folder htdocs, lalu di-rename menjadi adminer.sql. Nah, untuk langkah import selanjutnya, itu membuka lagi halaman import dengan klik run. Dengan klik run dan menunggu importnya itu sesuai dengan banyaknya database yang kita gunakan, yang kita backup. Nah, kalau sudah queries execute oke, berarti database kita berhasil diimport. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu upgrade di Slims Boolean 9.3.1 Portable. Nah, yang pertama kita masih di halaman di dalam folder htdocs, itu ada file rar yang bernama slims9_boolean 9.3.1. Nah, folder rar ini harus diekstrak terlebih dahulu. Nah, dari hasilnya kita harus memberi nama, mengubah namanya si folder hasil ekstrak ini menjadi boolean. Nah, tapi sebelumnya di halaman htdocs-nya itu sudah ada folder boolean-nya.
Jadi kita harus mengubah dulu nama folder Boolean yang sebelumnya menjadi nama lain. Kalau saya mengubahnya folder Boolean 1. Nah, folder dari hasil ekstrak menjadi Boolean. Nah, kalau sudah diganti nama folder ekstraknya, kita membuka browser, lalu mengakses localhost /8089/boolean akan tampil installer Slim seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah ini halaman installer Slim. Kita sudah masuk ke dalam Slim Boolean 9.3.1 portable. Nah, kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam installer Slim, yaitu yang pertama kita klik Get Start. Nah, yang kedua sudah tampil halaman pre-installation step. Nah, di sini kita sudah memenuhi syarat-syarat yang backup sebelumnya itu, yaitu kayak file, image, repository ini sudah masuk dalam import database kita yang tadi ada di Adminer. Lalu klik Next. Nah, di sini jangan sampai salah klik. Ada install Slim sama upgrade Slims. Nah, yang kita harus klik untuk upgrade Slim 9.3.1 ini, itu upgrade my Slims. Jangan sampai salah. Lalu klik, dan akan muncul database information. Nah, di sini, dari database information ini ada yang harus diisi seperti database name, database username, database password. Nah, database name ini harus diisi sesuai dengan rumah kita yang kita buat di dalam Adminer tadi. Seperti yang tadi saya buat, yaitu Slim 9. Nah, harus diketik di sini, Slim 9. Nah, ini database username yang kita gunakan juga di dalam login Adminer. Nah, kalau sudah kita tes connection, nah akan muncul connection OK. Nah, di sini berarti kita udah bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya. Nah, kalau sudah connection OK dan next, akan muncul halaman untuk kita mengupgrade Slim sebelumnya ke Slim 9.3.1. Kita harus tahu terlebih dahulu database kita itu dari Slims berapa yang Slims kita gunakan sebelumnya. Nah, kalau di sini database yang saya gunakan Slims terakhirnya itu Slims 8.3.1 Acacia. Nah, ini banyak sekali ada versi sebelumnya, jadi kita harus tahu terlebih dahulu database kita itu dari Slims berapa. Lalu kita klik Slims 8.3.1, run the installation. Nah, lalu kita sudah berhasil mengupgrade database kita dari Slims sebelumnya ke Slims Boolean 9.3.1 portable. Lalu kita klik Go to My Slims dan akan tampil halaman opak terbaru dari upgrade database Slims dari sebelumnya. Nah, ini tampilan dari upgrade Slims Boolean 9.3.1 yang sudah berhasil. Seperti di sini muncul nama dari perpustakaannya Green Montessori School Library. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akan dilanjutkan oleh Mas Dean, yaitu dengan presentasi pemaparan upgrade Slims melalui SAM dan hosting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan di Mas Dean. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Rere sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini saya
dikasih kesempatan untuk berbicara bagaimana caranya mengupgrade Slims lama menjadi yang terbaru sekarang 9.3.1 Boolean. Nah, tadi Mbak Rere barusan menjelaskan bagaimana caranya mengupgrade tapi di portable ya, di 931 portable. Nah, sekarang ada yang Pak, misalkan Slimsnya masih pakai XAMPP. Nah, ya udah kita berarti akan cari tahu caranya bagaimana cara mengupgrade-nya menggunakan aplikasi XAMPP tersebut. Dan yang kedua itu bagaimana jika Slimsnya udah online, nah terus mau di-upgrade. Nah, itu juga ada caranya juga sama. Mbak Rere yang tadi perlu itu dipraktekkan, portable? Gimana Pak Amir? Sekarang di live atau nanti bareng sama Mas Dian live setelahnya? Boleh, silahkan kalau mau langsung juga boleh. Oh, boleh Mas Dian. Berarti sekarang kita coba yang portable tadi ya, yang Mbak Rere barusan dijelaskan, karena ada beberapa pertanyaan juga yang tadi bagaimana tadi kan ada yang upload max size-nya itu cuma 2 MB gimana ya. Nah, padahal tadi Mbak Rere udah jelasin pakai from server jadi lebih mudah ya. Iya. Nah, ini kita praktekkan aja ya sekarang ya. Jadi sebentar belum saya share screen. Ya. Tadi kan sudah di-download source code-nya. Yang pertama tadi kata Mbak Rere itu jangan lupa backup database yang lamanya. Udah didapat backup database lamanya, saya udah naruh ada di sini. Nah, ini backup database lama saya. Saya pindahin dulu. Biar deketan. Udah deh. Oh, ini dia. Sudah ada. Nah, lalu file rar atau zip-nya tadi diekstrak. Maka hasil akan jadi seperti x86. Nah, ini diganti aja sesuai dengan kebutuhan, terserah mau green, mau boolean, atau mau nama instansinya masing-masing. Ya, seems like wrong. Typo. Oke, boolean. Nah, setelah itu kan kita membuka ini ya, http.tab ini untuk menjalankan Apache-nya. Pastikan dia sudah oke ya. Di sini kalau ini udah oke, sudah bisa dijalankan. Nah, MariaDB juga dijalankan untuk membuka PHP MyAdmin-nya. PHP-nya, MySQL-nya. Nanti sudah sepertinya. 8089-adminer.php. Nah, ini kita sekarang mau mencoba untuk membuat database-nya seperti yang tadi Mbak Rere jelaskan. Kita masukin username dan password-nya itu root aja, lalu login. Setelah login, nanti di sini ada yang aslinya ya, database yang udah adanya. Nah, kita create database yang baru. Karena kita nanti mau upgrade kan. Jadi for example untuk contohnya boolean upgrade, lalu kita save, kita namain boolean upgrade. Nah, lalu setelah itu adalah import database yang lamanya tadi yang udah di backup, kita import. Nah, ini dia file upload yang tadi dibilang ya. Ini gimana nih kalau 2 MB? Nah, ini tidak usah diganti-ganti lagi yang seperti kita harus masuk ke folder PHP, terus ke php.ini, ganti configuration-nya, size-nya, upload max size-nya itu diubah, itu nggak perlu. Karena udah ada fitur ini. Nah, fitur ini tadi yang seperti Mbak Rere jelaskan, from server. Gimana cara menggunakan fitur ini? Caranya adalah itu kita memindahkan database yang lama ke dalam folder boolean yang tadi kita ekstrak, terus ke dalam folder httpd ini, terus ke htdocs. Nah, kita taruh di sini. Tapi namanya juga harus diubah sesuai dengan caranya nih. Diubah menjadi adminer.sql. Berarti kita ubah dulu database yang tadi ininya. adminer.sql. Dah, sudah diubah. Ini size-nya 14 MB ya, jadi agak sedikit lama mungkin nanti ya. Nah, habis itu kalau udah kita tinggal klik run file. Udah, tunggu sampai terimport semuanya. Jadi nggak usah pakai file upload lagi kalau misalkan memang sulit atau ada kendala gitu. Kita bisa menggunakan fitur sebelahnya, from server. Itu.
Nah, tadi langkah selanjutnya adalah Ekstrak var 9.3.1. ya, ekstrak ininya source code-nya, itu source code-nya. Nah, yang lamanya dikemanain? Yang lamanya diganti nama aja, kayak tadi Mbak Boolean 1. Nah, sekarang kita source code-nya kita ekstrak di sini aja. Terus diubah namanya menjadi Boolean gitu. Ini kita sembari nunggu ya. Oh, ini sudah selesai tuh. Sudah selesai diimport. Ini tabel-tabelnya. Ya, Database lamanya. berhasil kan ya Mas Dian? Ya, berhasil alhamdulillah menggunakan from server ini ya. Fitur from server. Oke, lalu kita masih menunggu ekstrak ya. Nah, nanti kan kalau udah ekstrak dia nama foldernya ini. Kata Mbak Rere tadi harus diubah jadi Boolean aja gitu. Boolean. Untuk Biar nanti pas manggil foldernya tuh kebaca Boolean. Karena di dalam folder ini sudah ada folder installer, folder install yang bisa kita gunakan untuk Slim installer yang terbaru, Fresh Slim, tampilan Fresh Slim itu ada di dalam sini. Nah, ini dia. Kalau yang di Boolean yang sebelumnya itu nggak ada folder installnya tuh. Karena sudah terinstall. Kalau portable kan tinggal pakai ya. Nah, kalau ini karena kita mau upgrade, jadi kita harus membuat folder installnya itu dari sini, source code-nya yang terbaru gitu. Nah, lalu ketika kita panggil localhost 2889 Boolean, maka dia akan tampilan fresh slim seperti yang tadi Mbak Rere sampaikan ya. Lalu get started, terus juga dicek semuanya udah oke, langsung next, terus pilih yang upgrade my slims. Nah, ini ada perbedaan sedikit di sini. Database port yang digunakan oleh portable itu ada di sini, bisa kita lihat portnya itu 3404. Jadi kita ganti menjadi 3404. Karena nanti kalau nggak bakal terbaca dia. Nah, yang tadi database name yang kita buat adalah sebelumnya namanya Boolean upgrade. Berarti kita tulis juga Boolean upgrade. Database username root, database passwordnya dikosongin apa enggak Mbak Rere? diisi juga. Juga ya. Tapi nanti kalau di menggunakan XMPP ini nggak perlu database password. Iya, tapi kalau portable ini perlu ya. Berarti kita tes connection. Alhamdulillah udah bisa ya connection. Oke, next. Terus pilih Slims version sebelumnya. Jadi saya waktu kemarin itu Slimsnya pakai Slims Acacia 8.3.1. Nah, jangan sampai salah ya, karena nanti takutnya proses upgrading-nya itu tidak sempurna gitu. Misalkan saya pilihnya atau dari Centana, padahal database yang saya gunakan itu 8.3.1, nanti proses upgrade-nya takutnya tidak sempurna gitu. Oke, run the installation. Please wait. Nah, di sini ada penjelasan folder install in your Slim is already exists. For security reason, please rename or remove it from your machine. Jadi kata dia folder installnya masih ada. Nah, di dalam sini masih ada folder installnya, jadi kita rename aja. Tambahin L-nya atau bagaimana terserah. Nah, biar aman aja gitu. Ketika sudah terupgrade, maka configuration-nya sudah pasti berubah ada di dalam sini. Dah, lalu kita langsung go to my Slim. Sudah. Berhasil. Data-data yang sebelumnya yang ada di Acacia saya sudah berada di Slim 9.3.1 Boolean yang portable. Ini kan portable ya, bisa dibawa kemana-mana. Iya gitu. Tapi kenapa belum ada ininya, belum ada cover-cover bukunya? Tenang aja, itu nggak bakal hilang. Yang harus di backup lagi tadi kata Mbak Rere adalah file directory ya. Ya, maksudnya directory yaitu ada folder files, ada folder image, ada folder repository dari yang sebelumnya, Slim sebelumnya. Itu pasti ada kayak gini. Di dalam folder Boolean ini ada folder files. Oke. Terus dalam folder ini ada folder files, ada folder image, ada folder repository. Nah, ketiga folder inilah yang nantinya akan diganti dengan yang lama. Tapi hati-hati karena di dalam Boolean ini, di dalam folder files ini,
dia ada sedikit berbeda di member card. Nah, di sini dia ada pilihan dua, antara klasik dan old. Kalau di member card yang di Acacia itu cuma satu ya, yang biasa aja gitu. Nah, kalau di sini udah ada fitur member card yang klasik, reviewnya seperti ini. Nah, itu nanti bisa yang klasiknya, nanti yang yang old-nya, yang lamanya, tampilan yang lamanya. Nah, dia dibagi dua gitu. Nah, ini kayak gini kan, yang lama di Slims Acacia. Nah, itu yang ada perubahan di situnya. Dah, selesai. Di situ saja bagaimana cara mengupgrade Slims lama menjadi 931 Boolean Portable. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memakai XAMPP ya. Kalau Slims-nya menggunakan XAMPP. Ini sudah semua, sudah terupgrade. Nah, langkah saya buka presentasinya dulu. Ini, upgrade Slims memakai XAMPP ya. Yang pertama yang harus disiapin itu adalah XAMPP-nya tersendiri. Saya menggunakan XAMPP yang versi ini. Atau bisa di-download di sini. Nanti linknya tinggal diklik aja. Dan pilih yang PHP-nya itu yang udah 7.4.13 karena required persyaratannya apa ya? Jadi yang Slim 9 Boolean ini membutuhkan PHP yang lebih tinggi gitu. Source code, terus source code Slims-nya bisa di-download di sini. Source code itu yang sebelahnya tadi, kan tadi ada yang portable. Nah, ini kita download source code-nya. Lalu sama your old database yang lamanya, yang tadi udah dipresentasikan oleh Mbak Rere ya. Nah, habis itu gimana cara upgrade-nya? Upgrade itu cuma ada 4 tahap. Yang pertama install XAMPP, terus habis itu di running XAMPP-nya, create and import database di dalam PHP MyAdmin, lalu Slims Boolean installer-nya, kayak yang tadi tuh, yang pertama yang fresh Slim-nya, tampilan fresh-nya, lalu copy paste your old folders kayak files, image, dan repository gitu. Udah selesai sebenarnya, hanya itu aja caranya. Ini install XAMPP-nya, saya juga udah install XAMPP-nya, jadi saya tinggal run aja, klik install twice, follow the step-stepnya, lalu kita buka ya XAMPP-nya. Kita langsung praktek aja. Nah, kalau udah terbuka aplikasi XAMPP-nya, yang dinyalain itu hanya Apache dan MySQL only. Nggak usah buka-buka yang lain, nggak usah start yang lain. Karena yang dibutuhkan hanya Apache dan MySQL untuk membuka Slims 9 Boolean ini. Gitu. Nah, kalau udah gimana? Kalau udah sekarang kita membuat dan mengimport database. Nah, open browser apa aja, kalau saya pakai Chrome. Terus kita ketikkan localhost /php myadmin. Maka akan tampilan seperti ini. Terus kita buat new, yang baru. Nah, database name-nya kita buat contohnya kira-kira Boolean aja ya. Boolean. Oke, langsung di-create. Terus kita import. Nah, kalau misalkan pakai XAMPP, tadi kan ada max size-nya ya. Kalau di sini max size-nya itu udah 40 MB, udah bawaan dari XAMPP yang terbarunya ya, yang sudah saya download, yang saya gunakan. Jadi udah aman, karena file database saya cuma 14 MB, jadi masih dapat ya. Lalu choose file. Lalu kita pilih database tadinya, yang lamanya ini. Nah, ini dia database saya. Sudah, lalu tinggal langsung go saja. Nah, ini juga agak memakan waktu ya, untuk importnya, sekitar mungkin 1 menit. Setelah itu, apalagi ya? Setelah create, import, ini saya tadi namanya Boolean aja ya. Lalu import database sudah diimport juga. Lalu selanjutnya adalah
Slims Boolean Installer. Oh, yang tadi, tampilan tadi ya. Sebentar, sini udah belum. Belum. Nah, selanjutnya adalah Slims Boolean Installer-nya itu udah ada di sini, udah saya pindahin di dalam folder htdocs. Yang di-download source code-nya tadi itu. Source code-nya sudah di-download di dalam file ini. Nah, ini dia. Ini yang saya dapetin dari slims.web.id ya. Yang terbarunya itu 931. Setelah itu diekstrak. Seperti biasa, ekstrak juga. Masih belum selesai ya. Jadi kita buka XAMPP folder, kita pindahin yang tadi Boolean installernya yang ada di yang udah kita download di slimsweb.id. Habis itu jangan lupa untuk dipindahin. Tunggu sebentar. Kalau sudah di-download, jangan lupa dipindahin di dalam folder XAMPP yang ada di dalam sini, terus di dalam folder htdocs ya. Lalu taruh di sini. Habis di-paste, di-ekstrak. Kayak gini. Nah, ini udah selesai proses ekstraknya. Habis di-ekstrak, diapain lagi sebentar. Kita ganti nama ya. Ganti nama jadi Boolean, biar lebih mudah. Oke. Nah, ini udah selesai importnya. Ini udah kita moving ya, udah kita pindahin, terus kita ekstrak, lalu sekarang kita buka installernya, tampilan freshnya, fresh slims yang tadi. Caranya adalah localhost miring boolean. Nah, kita panggil folder yang tadi kita barusan ekstrak kan kita rename ya. Seperti biasa, get started, terus next, terus upgrade my slims. Nah, kalau database portnya tidak usah diganti karena dia menggunakan XAMPP itu menggunakan 3306. Portnya udah benar. Lalu nih MySQL-nya menggunakan 3306. Lalu database name-nya tadi yang kita buat adalah Boolean. Nah, kan Boolean ya. Samain. Password-nya itu nggak perlu. Database username-nya itu kita ganti root. Biar mesin nanti yang bekerja ya. Test connection, oke. Kita pilih lagi database yang sebelumnya. Kita memakai 831 kalau saya. Run the installation. Diingetin lagi, folder install-nya masih ada. Jangan lupa untuk di rename di dalam sini. Nah, ini kita rename demi keamanan ya, for security reason. Kalau udah, go to my slims, and then sudah terupgrade ya, Green Montessori School Library. Di sini juga udah ada semua data-data saya, maksudnya data-data yang lamanya sudah terupgrade di dalam Slims Boolean 931 melalui XAMPP. Seperti biasa, jangan lupa folder files, folder image, dan folder repository agar gambar-gambar di sini bisa terlihat. Gitu. Cover-cover bukunya bisa terlihat yang sudah pernah di-input ya. Oke. Itu tadi gimana caranya mengupgrade melalui XAMPP. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana caranya mengupgrade kalau Slims-nya udah online. Nah, kalau Slims-nya sudah online, sebentar. Maka hal yang harus dilakukan adalah share my screen first. Ini udah ya. Thank you. Udah close. No save. Here. Ya, upgrade Slim di hosting ya, di online. Preparation yang harus dilakukan adalah
meminta username dan password untuk kontrol panelnya, cPanelnya itu. Nanti di dalam cPanel itu kita bisa membuat PHP admin, bisa, maksud saya bisa membuat database-nya, database username-nya, terus add privilege, terus ada folder-foldernya yang bisa kita akses. Nah, ini membutuhkan password dan username cPanel dari hostingnya masing-masing. Nanti bisa ditanyain. Nah, terus source code-nya sudah pasti ya. Lalu database yang lamanya. Dan itu aja yang dibutuhin untuk upgrade. Yang harus dilakukan. Pertama, kita mau uploading dulu. Uploading source code sama extract file. Jadi pertama itu open your cPanel, control panelnya. Kebetulan kita Slims Jakarta menggunakan, bekerja sama dengan Hasan Digital hostingnya, penyelenggara hosting. Nah, ini dia. Jadi masing-masing bisa instasi sendiri ya, kayak sekolah saya juga bekerja sama dengan hosting yang lain. Mungkin nanti bisa cPanel atau yang lainnya. Ini rata-rata sih control panel ya. Nah, tuh biar sama. Kalau ini saya join Montessori username-nya, kalau ini password-nya sudah saya minta password, jadi saya bisa login dan saya bisa otak-atik control panel-nya ini. Nah, kalau ini yang dari Slims JKT ya. Gitu. Nah, ini kita login. Nah, di dalam control panel ini tuh ada file manager, terus yang kita butuhin itu cuma file manager, PHP admin, MySQL database. Nah, ini aja nih yang dibutuhin untuk proses upgrading. Nah, lalu langkah upload source code and extract here. Bentar. Maaf interupsi. Jadi sekarang kita lanjut upload source code dan extract. Nah, bagaimana cara uploadnya? Pertama kita klik ini file manager. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada public HTML. Lalu source code-nya sudah saya upload di sini. Ini klik di sini aja upload. Nah, kalau sudah terupload, select file terus di-upload yang source code-nya tadi. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah di-upload, jangan lupa untuk di-extract seperti biasa. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ubah ya, biar mudah. Misalkan boolean underscore update. Oke. Kita udah ubah file source code-nya tadi menjadi boolean underscore upgrade. Langkah selanjutnya adalah, nah ini kayak gini kan seperti contoh ya. Selanjutnya adalah membuat database, membuat username-nya, lalu menambahkan user to database. Jadi menambahkan username-nya ke database supaya memberikan hak-hak istimewa, add privilege gitu. Nah, ini kita open MySQL database. Kita kembali lagi ke sini. Ini dia. Ada di sini MySQL database, kita klik. Lalu kita create new database. Kita baca dulu aja ya panduannya. Kita create. Terus kita create juga usernya. Terus juga add user to database. Itu bisa dibaca. Dan juga ada videonya nanti kalau ingin melihat videonya. Tinggal klik aja nanti ya. Kita langsung praktek aja. New database. Misalkan kita mau bikinnya Slims JKT boolean upgrade. Kita create database. Oke. Sudah. Lalu scroll ke bawah. Scroll down. Sampai di sini. Add new user. Nah, di add new user ini kita bikin usernya untuk menambahkan hak-hak istimewa kepada user ini.
Jadi kita misalkan untuk contohnya boolean user. Passwordnya kita isi boolean 2020. Passwordnya lagi juga boolean 2020. Dah, terus create user. Success. Go back. Now, sekarang kita add user to database. Usernya tadi yang kita buat adalah Slims JKT boolean user. Database-nya yang tadi kita buat adalah Slims JKT boolean upgrade. Sudah ada, tinggal kita add. Nanti akan muncul seperti ini, manage user privilege. Nah, ini kita centang aja ya, kita tick all privileges. Jadi semuanya dia bisa nge-trigger, select, terus index, event, delete, semuanya bisa ini ya, insert, execute, dia bisa melakukan ini semua. Make change. Oke, sukses. Kita go back. Nah, langkah selanjutnya adalah, ini udah semuanya, import. Kita kembali lagi ke cPanel, terus klik PHP My Admin, terus klik yang tadi database kita buat, lalu kita import. Dan ini ada videonya di sini ya, tinggal diklik aja nanti. Kita kembali ke cPanel. Sudah, kita klik PHP My Admin. Ya, terus kita cari database yang tadi kita buat. Database yang kita buat itu ada di sini. Oh bukan, ini yang pakai underscore. Tadi kita buat tidak pakai underscore, yang ini ya. Ya, masih kosong, belum ada tabel-tabelnya. Kita import. Nah, ini juga maksimalnya udah lumayan banyak. Maksimal ini bisa diminta oleh penyelenggara hosting masing-masing ya, untuk diperbesar. Lalu kita choose file. Database yang lama, kita open. Dah, terus go. Nah, ini seperti biasa memakan waktu karena lumayan besar database saya, sekitar 14 MB. Lalu apalagi ya? Kalau sudah diimport, sembari kita menunggu. Nah, kita masuk ke Slims boolean installer yang tadi, tampilan fresh Slim-nya. Gitu. Kita panggil foldernya yang tadi kan boolean underscore upgrade. Nama foldernya. Nih. Mana ya? Folder ini. Nih, nama foldernya ya. Boolean upgrade. Tapi kita tunggu dulu sampai ini selesai. Atau nggak apa-apa, kita open aja. Slims jkt.hasandigital.id/boolean upgrade. Ini internet ya, online ya. Nah, ini udah selesai, sukses, semuanya udah tabel-tabel udah selesai, udah terimport semua. Ya, sudah aman. Kita buka installernya, kita baca dulu panduannya. Kita buka boolean installer dengan cara seperti ini. Tadi kita masukin, terus kita panggil foldernya boolean underscore upgrade. Namanya harus sama ya dengan yang tadi folder kita buat. Terus kita open on installernya. Terus klik get started, next, lalu upgrade my slims. Seperti biasa, get started. Terus ini udah semuanya udah aman. Next, lalu upgrade my slims. Nah, sekarang ada perbedaan di ini semua. Nggak semuanya sih database portnya udah aman. Cuma ada perbedaan di sini, dan di sini. Karena tadi kita buat, ini saya sesuai dengan contoh ya. JKT underscore boolean upgrade, database name-nya berarti kita isi sesuai dengan apa yang database name-nya. Jadi kalau yang lupaan juga boleh dicatat, database name-nya saya juga termasuk lupaan, jadi saya catat. Lalu database username-nya, yang tadi kita buat, usernya, yang hak-hak privilege, hak-hak istimewa,
Itu namanya ini. Tadi kan kita buatnya ya. Sudah. Passwordnya tadi adalah Bulian 2020. Seharusnya tidak akan ada masalah, tapi kalau misalnya ada masalah berarti ada hal yang saya salah tidak teliti gitu. Jadi kadang-kadang nanti di sini ada error, tapi juga semoga enggak ya, kita tes connection. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berarti sudah oke. Biasanya kalau ada masalah di sini, dia akan ada pesan galat. Kalau nggak salah itu dia tidak sesuai dengan database itu, jadi nggak oke connectionnya gitu. Jadi kita harus jeli melihat database name-nya tadi apa, database username-nya apa, database password-nya apa, itu harus diingat dan harus diisi di sini secara benar. Nanti kita tes connection, terus connection oke, udah kita next. Nah, selesai. Select version sama seperti sebelumnya, saya pakai Acacia 831, lalu run the installation. Please wait. Nanti diingetin lagi folder install-nya, jangan lupa di rename. Terus go to my Slims. Dah selesai. Sudah terupgrade. Gitu. Sudah semuanya. Thank you for watching and learning. Saya rasa cukup sekian, itu aja tadi proses upgrading Slims lama ke yang baru 9.3.1 Bulian, yang terbaru sekarang yang itu ya. Nah, itu tadi udah dari XMPP sudah, portable sudah, terus hosting sudah. Saya rasa sudah semua, Pak Amir. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dean, Mbak Rere. Cukup jelas sebenarnya tadi apa yang disampaikan ya. Hanya saja memang pada saat prakteknya di lapangan, nah ini mungkin yang bakal jadi banyak pertanyaan nih. Baik, Mas Dean, Mbak Rere, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi ya, kami ingin menginformasikan juga sekali lagi ke Bapak Ibu peserta Sinau Daring ini bahwa Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir yang akan diberikan panitia pada kolom chat ya sebentar lagi, dan mohon memperhatikan penulisan namanya. Jadi jangan sampai salah penulisan namanya, karena itu nanti akan digunakan di sertifikat. Lalu yang kedua, pertanyaan untuk narasumber, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom Q&A ya di Zoom ini, atau kalau Bapak Ibu yang bergabung via YouTube bisa menuliskannya di komen YouTube. Baik, Mas Dean, Mbak Rere, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, kalau gitu ya. Pertama ini pertanyaannya dari Ibu Kartini dari Universitas Negeri Jakarta. Beliau menanyakan kebetulan Slim yang digunakan ini servernya ada di pusat. Jadi mungkin ada di pusat servernya di sana. Lalu apakah untuk upgrade dari Slim 8 ke 9 melalui server itu bisa di-upgrade menggunakan komputer yang ada di perpustakaan. Jadi mungkinnya pakai klien gitu loh, Mas Dean atau Mbak Rere. Mungkin bisa dibantu jawab. Oh, ya, iya. Yang hanya bisa dipakai di dalam satu gedung aja gitu ya? Ya. Secara jaringan lokal. Langsung jawab aja ya, Pak Amir? Silakan. Oh, oke. Tadi mohon maaf dari Ibu siapa? Ibu Kartini dari UNJ. Ibu Kartini ya? Iya. Ibu Kartini. Oh ya. Oke, Ibu Kartini dari UNJ. Jadi kalau misalkan memang ada di server, yang harus kita lakukan adalah pertama, yang paling penting itu backup database-nya aja. Kalau misalkan database-nya udah didapetin, itu bisa langsung kita pindahin. Kayak yang tadi tuh, portable kan juga bisa digunakan dalam satu gedung yang sama menggunakan jaringan kabel ya, nirkabel yang pakai apa sih itu. Jadi bisa dibuka secara offline gitu. Nah, itu yang penting kita dapetin database lamanya itu bisa menggunakan tadi caranya Mbak Rere itu. Yang pakai apa Mbak Rere? Upgrade backup database-nya tadi yang ada di dalam submenu backup database. Nah, iya submenu backup database. Bisa di-download dari situ. Nanti di-download,
otomatis sudah dapat database-nya kan. Nah, kalau udah dapat database-nya ya udah tinggal ngikutin cara yang tadi. Yang mau pakai portable atau pakai XMPP. Kalau offline kan hanya dua tuh, portable atau XMPP-nya. Gitu. Yang penting database-nya udah ada dulu gitu. Kalau database-nya udah ada, nanti kita pindahin ke yang baru, it's okay. Nggak jadi masalah. Tapi nanti jangan lupa kalau misalkan tiba-tiba ada proses penambahan bibliografi, misalkan kita udah nambahin di yang baru, nanti jangan lupa disinkronin ke yang lama gitu loh. Ntar kalau enggak sayang datanya yang udah kita ketik gitu kan, biar nggak hilang gitu. Gitu Pak Amir. Mungkin sedikit Mas, mungkin yang dimaksud ini juga apakah bisa dilakukan atau bagaimana cara mengakses komputer yang database yang di server itu, database Slim itu, apakah perlu aplikasi khusus mungkin untuk mengakses Slim yang di server itu atau gimana Mas? Nggak perlu. Tadi kan di dalam folder di dalam Slim Acacia yang dipakai itu, yang tadi seperti Mbak Rere jelasin itu ada yang namanya apa Mbak Rere tadi lupa lagi. Menu backup database. Iya, submenu backup database. Nanti kita klik yang itu aja Pak Amir, kita klik itu dari online itu kan? Iya. Yang submenu itu kan dari online tuh, tinggal ambil doang. Maksudnya kita tinggal buka Slims-nya. Kan otomatis dia udah ada masuk di laman admin Slims tuh. Nah, di situ ada submenu backup database. Kita klik aja submenu backup database-nya. Nanti sudah dapat database-nya, sudah terdownload tuh, ya kan? Pas sudah terdownload kita ambil, lalu kita pindahin ke yang offline. Yang offline-nya itu menggunakan portable tadi satu bisa, menggunakan XMPP juga bisa. Tinggal follow step-nya tadi aja yang sebelum-sebelumnya. Atau memang kalau misalkan mau lebih mudah lagi, tanyain aja langsung bagaimana caranya saya mau download database lama saya nih lewat cPanel-nya gitu. Saya mau download database lama saya, nanti saya pindahin ke offline biar saya bisa menggunakan Slims Boolean terbaru karena fitur-fiturnya lumayan canggih-canggih ya. Salah satunya yang kemarin sudah dijelasin tuh fitur-fitur Baik, Mas Dean. Nah ini menyambung ya, Mas Dean. Ini ada pertanyaan dari Mbak Isnaini Uswatun dan pertanyaan juga ini menyambung yang sama atau mirip ya dengan Pak Rohman Damar Widagdo. Nah ini Mbak Isnaini ini menanyakan apa sih kegunaan cPanel itu Pak? Jadi Mbak Isnaini menanyakan cPanel ini fungsinya buat apa? Lalu pertanyaan yang sama juga ditanyakan dengan Pak Rohman, maksudnya kerjasama dalam hosting itu bagaimana? Terus apakah komunitas Slim Jakarta menyediakan layanan jasa upgrading? Silakan Mas. Jasa upgrading. Jasa upgrading ya. Sebenarnya saya mungkin tadi dulu Mas, yang cPanel dulu ya. Fungsinya buat apa sih cPanel? Baiklah kalau seperti itu. Kalau cPanel itu sebenarnya itu sama aja kita seperti mengakses mengakses disk kita gitu loh. Ini saya share screen ya. Seperti halnya sama kayak kita mengupgrade folder-folder yang ada di dalam sini. Sebentar. Nih, cPanel itu tuh fungsinya sebenarnya hanya untuk ini. Nah, ini dalam sini tuh ada folder-folder kan. Sama seperti ini, control panel. Jadi untuk mengakses kayak gini kan. Public HTML. Kalau tadi kan htdocs, kalau di sini public HTML. Nah, ini sama kan? Gitu loh. Untuk mengakses ini dan juga control panel itu dia bisa buat mengakses phpMyAdmin, MySQL database-nya gitu. Cara membuat membuat database itu tidak di XMPP sama di hosting itu agak sedikit berbeda. Karena dia biar aman ya, jadi dibuatnya satu persatu. Langsung kita masuk ke phpMyAdmin-nya itu untuk mengimport database yang lamanya atau mengekspor untuk mengambil database nih. Yang online, kalau misalkan tadi kayak Ibu tadi tuh, terkait yang tadi ya phpMyAdmin, kita klik di sini. Nah, bilang aja saya mau ngambil database lamanya nih, misalkan database yang lamanya yang ini. Boolean underscore yang ini ya, Boolean strip upgrade ya. Nah, ini kan udah ada nih. Anggap aja ini database lama ya. Lalu, kita tinggal klik export.
Sama seperti yang tadi Mbak Rere jelaskan di pertama kali, terus kita klik go. Nah, ini dia hasilnya. Ini kita ambil, nanti kita pindahin ke offline gitu. Jadi itu fungsi cPanel ya. Jadi bisa buat database, bisa apa namanya PHP adminnya, terus juga folder-foldernya. Kita mengakses folder-foldernya gitu, paham ya? Nah, terkait tadi Mas, apakah Slim Jakarta menyediakan jasa upgrading? Kalau Slim Jakarta, kita kan jasa upgrading. Oh, jasa upgrading ya? Ya, Oh betul, iya, Mas. kalau jasa upgrading itu bisa langsung kontak aja ke .web.id. Iya, Slims Jakarta, langsung aja ke situ. Nanti di situ ada kontak person. Nah, itu bisa dihubungin aja kontak personnya gitu. Nanti tim kita siap buat datang ke sana. Gitu, Pak Amir. Ya, berarti ada ya, Mas ya? Ada. Karena memang di sini ada yang komen nih bahwa upgrading ini butuh keberanian khusus kayaknya kalau untuk mengupgrade ini. Tenang, kita bisa jarak jauh. Tenang saja. Baik. Iya. Kita lanjut ya, Mbak Boleh. Dian, Mas Rere ya. Yang ada pertanyaan nih terkait, tapi sebenarnya tadi udah dijawab, mungkin tapi bisa dijelaskan lagi. Apakah ada batasan maksimal database yang di-upgrade? Karena waktu itu pernah saya upgrade, keterangannya tertera file terlalu besar. Ini dari Pak Ahmad Sohedin. Ya, Mbak Rere mau jawab? Sedikit ya, nanti yang tambahin. Ya, tambahin. Jadi pastinya database itu akan semakin besar kalau misalkan kita juga melakukan menginput, sirkulasi, melakukan aktivitas pengelolaan perpustakaan itu pasti bakalan bertambah. Apalagi kalau tiap tahun ada pengadaan, tiap hari ada transaksi sirkulasi, itu pasti akan bertambah. Nah, kalau misalkan yang saya dari portable, pasti besar sekali ya. Nah, makanya ada apa ya namanya ya? Bukan jalan pintas, ada alternatif untuk kalau yang di portable itu menggunakan adminer.sql. Nah, kalau misalkan untuk yang file upload, kalau misalkan pun terlalu besar, itu ada tahap-tahapnya untuk mengubah size ukuran uploadnya yang kayak di Mas Dian tadi ditampilkan gitu. Kenapa saya memilih pakai adminer? Kenapa? Jadi itu lebih mudah seperti itu. Kalau untuk upload database via file upload di portable itu harus ada tahap-tahapnya lagi untuk mengubah ukuran size uploadnya. Nah, kalau yang Mas Dian tuh lebih enak sebenarnya kalau yang di SAM. Dia udah 40 mega ya Mas Dian ya? Jadi udah nggak perlu diganti lagi. Seperti itu, Pak. Tapi kalau misalkan database lebih dari 40 MB, bisa juga diganti. Kita mau ditunjukin juga, nggak apa-apa sih. Cuma database 40 MB kayak besar banget ya. Mungkin ada e-book kali di dalamnya. Tapi nggak masuk ke situ juga kalau e-book. E-book kan masuknya ke ini, ke folder, ke directory. Jadi ya bisa juga sih sebenarnya, cuma nggak tahu lah gitu. Iya, Mbak Rere, udah? Pak Amir? Baik. Jadi ada caranya ya, tadi seperti disampaikan di paparan ya. Nanti Bapak Ibu yang mungkin tadi terlewat, nanti bisa menyimak kembali tadi paparan dari Mas Dean dan Mbak Rere di video yang ada di YouTube ya Mas ya. Jadi mungkin nanti bisa dicoba-coba lagi ya. Ya, Pak. Baik. Ini ada pertanyaan Mas dari Muhammad Safril, ini menanyakan bagaimana sih cara mengetahui versi Slim sebelumnya, baik itu portable maupun hosting. Jadi mungkin dia belum tahu nih ini versinya apa nih, kita mau upgrade tapi belum tahu versi asalnya kan nanti bingung juga. Silakan Mas. Oke. Mau langsung itu aja Mbak Rere ya? Praktek aja ya? Iya. Oke, jadi saya praktekin aja ya. Kebetulan SIM saya kan online. Bentar. Saya juga masih pakai Acacia sih sebenarnya. Belum saya upgrade. Nanti saja. Nah, ini cara mengetahuinya ada di dalam laman admin ya. Di dalam laman admin kita login aja. Lalu kita pergi ke sini, sistem.
Nah, di sini ada sistem environment. Ya, di dalam sini dia ada mana ya? Ah, ini dia. Ada di sini. Kelihatan nggak? Nih ya. Jadi dalam sistem, terus sistem environment, kalau di sini kayaknya nggak ada. Oh, ini udah ada nih. Jadi kalau di Acacia itu di sini dia sistem configuration, dia akan ketemu di sini. Slims 83.1 Acacia gitu. Nah, kalau misalkan di Boolean beda lagi dia. Boolean ada di sini kalau nggak salah. Di sini dia di atas, tapi di sini di bawah juga ada tuh. Jadi sejeli-jelinya aja ya, mungkin ada di dalam sistem ini, tinggal kita cari aja. Kalau nggak di sini, ada di sini, tadi sistem environment. Itu Pak Amir. Jadi ada ya di sistem, bisa dicek ya. Dicek aja, jangan sampai nanti pas sudah mau upgrade salah pilih. Iya betul, makanya kita harus tahu dulu versinya. Nah ini mungkin sebelum kita lanjut, ada sedikit mungkin saya juga share juga ya Mas Dean, Mbak Rere, bahwa memang banyak yang bertanya seperti tadi Mas Dean kan masih pakai Acacia ya, dan kami juga banyak teman-teman sudah nyaman nih dengan versi yang lama ya. Banyak yang nanya apakah perlu upgrade gitu loh. Nah kalau kami sebenarnya karena kami kan kalau di perpustakaan Kemendikbud nih termasuk di UPT-nya semuanya sudah online ya, pakai hosting. Nah kalau kami upgrade ini memang kami sangat sarankan, karena pada saat upgrade versi itu, selain fitur-fitur pastinya itu juga fitur keamanan ya Mas Dian ya yang di-upgrade. Jadi kalau Bapak Ibu yang terutama yang sudah online, yang pakai hosting, itu sangat disarankan ya Mas ya untuk mengupgrade fitur. Jadi ya mungkin memang ada beberapa yang masih nyaman ya dengan fitur yang lama, tampilan yang lama gitu, nggak mau berubah, nggak bisa move on gitu ya. Tapi sebaiknya dipertimbangkan fitur security-nya ya Mas ya, yang diperbaiki ya. Betul gitu ya Mas ya? Ya, betul banget Pak Amir. Jadi security-nya ini juga lumayan jadi ini ya, lebih safe gitu loh dibanding yang sebelumnya. Pasti kan namanya sistem kalau di-upgrade itu sama developer Slims-nya kan ya biar lebih ini ya. Terus juga lebih fitur-fiturnya yang sebenarnya dibutuhin di Slims bulan itu. Kemarin fitur-fitur juga sempat dibahas kan ya di bareng Kemendikbud kan ya Pak Amir? Sudah. Nah fitur-fitur itu tuh yang copy cataloging itu loh, yang dari Slims dari Perpusnas, dari Perpus mana aja tinggal copy paste doang. Jadi kalau kita ada bukunya tinggal copy paste aja, kita tarik langsung dapat semua. Gitu kan lumayan itu ya, bisa mempermudah kita sebagai pustakawan kalau add bibliografi gitu. Itu sih sebenarnya fitur-fitur itu juga ada fitur yang lain juga yang lebih mantap di Boolean. Nah, benar kata Pak Amir tadi, kita pertimbangin lagi. Karena apa? Di Slims yang sebelumnya, siapa tahu sudah banyak modifikasi seperti modifikasi misalkan yang terlambat, terus ntar kita klik langsung kirim ke emailnya atau kirim ke WhatsApp-nya gitu. Nah itu kita harus pindahin juga. Sebenarnya bisa sih kalau kita ada kemauan untuk mengupgrade-nya gitu. Dan itu akan memakan waktu memang. Tapi ya kita bisa menikmati juga apa ya jeripaya yang udah kita lakukan gitu, Pak Amir. Iya, baik. Baik Mas, ini kita lanjut ya ke pertanyaan. Ini masih dari Pak Rohman ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini sebenarnya untuk memastikan aja sih Mas, apakah data peminjaman pengembalian itu masih tersimpan pada saat proses upgrade? Ini sebenarnya memastikan nih Mas, karena memang banyak khawatir apakah data-data selain data koleksi ya, data peminjaman pengembalian itu tersimpan nggak waktu upgrade gitu loh Mas. Silakan Mas, atau Mbak Rere silakan. Mbak Rere? Dean. Oke. Pastinya tetap semuanya, nggak cuma database item, terus bibliografi, terus member card, nggak cuma itu aja, tapi semuanya. Kenapa semuanya saya bilang? Karena saya langsung share screen aja ya. Kita lihat PHP admin yang tadi. Misalkan kita database yang tadi kan Boolean upgrade ya, mana Boolean upgrade? Nah ini ya.
Nah, tabel loan, nih loan-nya tuh ada dia, ada isinya gitu loh. Jadi semuanya ke track semua, semuanya yang dari lama-lama itu dipindahin ke yang baru tuh ada semua. Loan history, apa namanya peminjaman historinya, histori peminjamannya tuh ada semua. Jadi tenang aja, nggak bakal ada yang terlewat lah istilahnya gitu. Kalau sudah di-upgrade, di sini ada semua dia. Ya. Gitu Pak Amir. Baik Mas. Nah ini ada pertanyaan nih, ini agak teknis nih dari Pak Wisnu Gunawan Wijaya. Jadi saya pernah mengupgrade Slim yang lama, kemungkinan versi 5 meranti ke Slim 8 menggunakan SAM di Windows. Proses upgrade-nya selesai dan berhasil, namun ketika dites jalankan ada beberapa kegagalan dalam pembacaan barcode. Pada Slim yang baru yang Slim 8 itu tidak bisa membaca barcode yang ada spasinya. Sedangkan pada versi 5 data-datanya itu menggunakan barcode yang ada spasinya. Nah, yang ditanyakan itu bagaimanakah menyelesaikan atau memperbaiki masalah tersebut. Lalu yang kedua juga dia menanyakan tolong dijelaskan folder-folder apa yang perlu di-copy karena tadi sepertinya terlewat. Silakan Mas atau Mbak Rere. Dian ada pengalaman barcode pakai spasi? Kalau untuk yang ke Akasia ya, soalnya dulu waktu itu saya juga pakainya tuh Senayan 3 Stable 14, itu udah lama juga ya. Terus saya mau pindahin ke Akasia. Dulu tuh caranya emang agak sedikit rumit kalau untuk yang ke Akasia ya. Tapi kalau sekarang sih coba aja dulu Mas ke Boolean. Siapa tahu ya dia udah, karena kan developer juga membuat sistem kan lumayan developer sistem kayak ini ada di sini kok Mas Arif. Mungkin nanti Mas Arif minta tambahin ya Mas Arif. Jadi mempermudah kita gitu loh untuk proses upgrade dan juga kesalahan-kesalahan kayak tadi tuh dari Meranti ke Akasia gitu ya. Kayaknya sih karena itu di dalam direktorinya itu bukan member card tapi ada di dalam direktori, sebentar ya, saya cek dulu. Sepertinya ini masalahnya barcode di koleksi kayaknya Mas ya. Iya, dalam barcode. Nah, di dalam image ini terus mungkin atau di dalam folder barcode, di dalam Meranti dengan di files, bukan di sana. Ada di dalam files. Kalau menurut Mas Arif, itu harus ada yang dimodif dulu dari kodenya dan harus di-reset seperti itu. Iya, karena memang dari Meranti ke Akasia itu kan berbeda ya, jelas direktorinya juga berbeda, itunya juga berbeda. Tapi kayaknya kalau untuk ke Boolean boleh dicoba dulu, mungkin nanti akan bisa tahu perbedaannya ketika kita mengupgrade langsung ke Akasia sama yang langsung ke Boolean. Atau Mas Arif bisa ada tambahan? Mungkin nanti kalau perlu penjelasan ini teknis sekali ya untuk error ini ya. Mungkin nanti bisa kontak teman-teman di Slim Jakarta ya Mas ya. Boleh Pak. Atau via ini ya. Iya. Tapi emang sepertinya ini perlu perbaikan di database-nya ya, karena tadi ada spasi seperti itu ya Mas ya. Direktorinya jadi di dalam folder-folder itu yang ada beberapa script yang harus diganti gitu ya. Tadi Mbak Rere ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Mas, kita lanjut ya. Dari Bapak Rahyudi, di sini kami sudah upgrade dari Slim 7 Cendana ke 9. Ini sepertinya langsung ya, dari 7 ke 9. Tapi ketika diklik Start Apache MySQL, ada pesan error. Kenapa ya? Gitu. Jadi, tapi Slim 9-nya berfungsi. Lalu ketika logout juga ada pesan error. Apakah ini berpengaruh ke database atau gimana? Silakan Mas. Jadi, Mbak Rere? Sepertinya dari send-nya. Jadi tuh ini pentingnya nge-backup dulu ya sebelum kita upgrade, karena takutnya nanti
crash database yang lamanya, takutnya crash, takut ada kesalahan gitu. Jadi kita backup, kita copy sebanyak-banyaknya, kalau perlu ya 2 aja cukup sih, nggak sebanyak-banyak. Nah, nanti kita upgrade, yang upgrade-nya itulah, kalau misalkan nanti ada kegagalan, otomatis yang lamanya kan kita masih nyimpen gitu. Nah, ini juga harus tinjau kembali bagaimana errornya itu terjadi gitu. Maksudnya error seperti apa yang disebutkan itu. Pesan errornya apa ya? Errornya tidak bisa menjalankan Apache, tapi tadi katanya bisa kan membuka bullying ini. Pesan errornya apa dulu, harus tinjau kembali dulu seperti apa gitu. Dan juga bagaimana cara upgradingnya. Apakah tadi sama seperti yang saya jelaskan atau Mbak Rere jelaskan, atau mempunyai cara tersendiri gitu. Takutnya nanti, saya waktu itu juga pernah coba sendiri-sendiri, tapi ada kesalahan gitu, pesan error, makanya. Nah, itu ya cara yang paling aman tadi yang saya jelaskan dan Mbak Rere jelaskan gitu. Paham ya? Baik. Ini ada pertanyaan, tapi ini ada dari beberapa orang, tapi seperti saya rekap aja. Banyak yang bertanya, Mas, atau Mbak Rere, ini apakah ke Slim 9 bulian ini bisa langsung upgrade ya? Maksudnya dari Akasia atau dari Meranti atau Cendana bisa langsung ke 9 atau gimana? Apa harus ke Cendana, dari ke Akasia dulu baru ke bulian, atau bisa langsung misal dari Cendana ke bulian? Silakan Mas, Mbak atau Mbak Rere. Mbak Rere. Dean. Kan tadi udah ada, kan tadi kan ada pilihannya. Jadi database-nya itu kan yang tadi loh di tampilan Slim barunya itu kan ada tuh Slim version sebelumnya. Jadi bisa langsung. Jadi nggak perlu step by step, tinggal langsung pilih aja database yang lamanya itu dari mana. Makanya itu sangat-sangat penting ya untuk kita mengetahui dulu database yang kita gunakan yang lamanya itu versinya berapa gitu loh, dipersisin. Jadi biar nanti tidak ada kesalahan dalam proses upgrading, sehingga proses upgradingnya itu menjadi sempurna di dalam yang 931 bulian gitu, Pak. Ya, karena mungkin yang dulu kalau nggak salah itu Slim itu harus step by step ya Mas ya, versi yang sebelumnya ya. Jadi nggak bisa langsung. Nah, mungkin ini masih terbayang yang dulu-dulu. Gitu loh. Jadi apakah harus step by step? Ternyata sekarang yang 9 ini udah bisa langsung ya, Mas ya. Siap. Baik. Iya, sudah bisa langsung. Ini ada pertanyaan dan ini juga sepertinya agak teknis dari Ibu Sri Wahyuni dari Pekanbaru. Beliau menanyakan, saya kemarin mencoba upgrade Slim Akasia lama ke Slim 9, ke Slim bulian. Tapi kenapa data bibliografinya tidak masuk? Sedangkan jumlah koleksi di pelaporan terbaca. Data anggota masuk sesuai dengan data awal. Apakah ada yang salah dalam proses upgrade Slim saya menggunakan SAM? Silakan Mas, dari Ibu Sri Wahyuni di Pekanbaru. Monggo Mas Dean atau Mbak Rere. Saya tadi ada gangguan koneksi, Pak Amir, mohon maaf. Ya. Jadi upgrade dari Akasia ke bulian, tapi data bibliografinya nggak masuk. Tapi jumlah di koleksi di pelaporan, di reportingnya masuk, terdata gitu loh. Kenapa ya? Sepertinya gangguannya. Error, atau Mbak Rere bisa bantu jawab? Sebentar Pak, mencoba. Sebenarnya kalau misalkan backup database-nya itu benar, kayak misal yang kayak tadi saya tunjukkan melalui laman atau melalui SAM, dan benar gitu database yang diklik yang untuk di-upgrade ke Slim buliannya itu benar-benar yang dipilih yang sebelumnya, harusnya ikut semua. Di SAM maupun melalui laman administrasi Slim, seperti itu Pak. Harusnya sih ikut semua kalau seperti itu. Jadi ada kemungkinan nih kayaknya kesalahan pada saat proses ya? Ya, database-nya. Kayaknya pengklikan database-nya seperti itu. Dan ini sebenarnya bisa diulang lagi ya Mbak ya, mungkin ya? Karena kan sudah di backup ya sebelumnya, makanya tadi perlunya backup itu ya di awal ya. Ya. Jadi kalau ada error-error seperti ini bisa diulang kembali gitu ya. Baik. Ya, Pak Amir. Mohon maaf ya sinyalnya.
Gak apa-apa Mas, gitu loh. Tapi tadi sudah dibantu dijawab sama Mbak Rere ya. Oh iya, terima kasih. Kesalahan ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang masuk, mungkin kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu silahkan untuk mengisi daftar hadir ya, yang ada di kolom chat, dan mungkin Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu berhati-hati pada saat penulisan nama, karena nama itu yang akan digunakan untuk sertifikat. Jadi dan sertifikatnya nanti akan dibuat otomatis oleh sistem. Jadi kami tidak mengedit sertifikatnya. Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan nama yang keliru, nanti akan keluar di di sertifikat juga akan keliru. Lalu yang kedua, kami juga ingin menginformasikan nanti materi yang tadi disampaikan oleh Mas Dean dan Mbak Rere itu Bapak Ibu bisa unduh di link yang nanti akan diberikan juga di kolom chat, dan juga link sertifikat juga akan diberikan di kolom chat, dan sertifikat dapat diunduh hari Sabtu ya kalau nggak salah nanti secara otomatis. Jadi tidak di akhir acara langsung ada sertifikat, tapi hari Sabtu baru kita berikan linknya ke Bapak Ibu semua di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, Mas Dean, kita lanjut. Masih ada pertanyaan soal ini. Baik, ini ada pertanyaan terkait dengan Mas, sebenarnya banyak yang bertanya ini Mas, terkait tadi file-file itu ya, apakah tetap aman atau tidak. Ini kayaknya memang banyak kekhawatiran file-file image cover itu tetap terbawa, tapi tadi sudah dijawab ya bahwa sebenarnya asal Bapak Ibu melakukan prosesnya dengan benar ya, dengan baik, itu insya Allah nggak akan hilang ya Mas ya, gitu ya. Ya, betul Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Rahyudi. Apa bedanya upgrade secara bertahap dengan upgrade secara langsung? Apa hasilnya 100% sama? Lalu, apakah semua data di Slim upgrade terbaru ini terbawa? Saya memakai Slim 7 Cendana, pernah upgrade ke Slim 8, tapi belum coba upgrade ke Slim 9. Jadi dia menanyakan bedanya kalau upgrade secara bertahap dengan langsung nih apa Mas? Silahkan Mbak Dean atau Mbak Rere. Kalau menurut pengalaman saya sih ya, saya waktu itu kan dari Senayan stable 13, Senayan 3 stable 14, Senayan 3 stable 14 itu udah lama juga ya. Terus saya pindahin ke Akasia 831. Padahal waktu itu Akasia 831 itu sudah bisa secara langsung. Dan saya merasakan sendiri sih untuk hasilnya sama ya. Semua terbawa data-datanya seperti data item, data bibliografi, data member card, data peminjaman, sampai data-data yang udah pernah misalkan pernah melakukan stock of name juga terbawa data-datanya gitu. Jadi saya rasa tidak ada perbedaan, tapi kalau misalkan untuk membawa direktori-direktorinya seperti files, terus folder image, terus repository, itu juga harus kita pindahkan ke yang terbaru gitu. Jadi jangan lupa, karena nanti di situ kan di dalam folder image itu dia terdapat gambar-gambar cover buku, gambar-gambar barcode. Nah kalau nggak dipindahin ya nggak bakal kebaca gitu. Jadi harus dipindahin dari yang lamanya yang baru dibawa juga gitu biar ngikut ya datanya. Itu paham ya. Itu menurut dari pengalaman saya sih yang dulu dari Senayan 3 stable 14 ke Akasia dulu. Nah, terus saya juga nyobain yang step by step. Jadi dari Senayan 3 stable 14, stable 15, terus ke Meranti kalau nggak salah, terus Cendana baru ke Akasia gitu. Dan itu hasilnya sama sih, tidak ada yang terlewatkan juga. Baik, jadi mungkin itu ya Mas ya. Jadi sebenarnya kalau step-stepnya diikuti, insya Allah nggak akan kendala ya Mas ya. Asal step by stepnya juga jangan sampai ada yang salah. Ntar kalau ada yang salah, dia hasil berbeda pasti lah. Nah, betul. Tapi lebih enak langsung aja ya. Ini developer Slim-nya udah mantep nih, udah memudahkan kita buat upgrade ya kan. Jadi tinggal enak langsung ke upgrade semua data-datanya. Udah enak.
Ya, ini kok salah satu kemudahan yang ditawarkan di Slim 9 bulan ini ya. Untuk upgrade lebih mudah ya dibanding Slim-Slim yang versi-versi sebelumnya. Ya memang kalau kami lihat di sini banyak yang kekhawatiran itu. Mungkin yang dulu-dulu step-stepnya masih agak panjang ya. Jadi mereka... Kalau sekarang ya, teman-teman mengira stepnya masih sama dengan versi-versi yang sebelumnya. Baik, Mas. Ini ada pertanyaan lagi terkait hosting nih dari Ibu Lila Safitri. Untuk hosting, apakah harus menggunakan cloud server? Apakah tidak bisa dengan lokal server? Gimana, Mas? Bisa dibantu dijawab, Mas? Gimana? Maksudnya Pak Amir? Jadi untuk hosting, apakah harus menggunakan cloud? Jadi harus yang pakai cloud atau bisa dengan server lokal, Mas? Untuk install Slim-nya ya? Upgrade. Oh, untuk installnya. Hosting dia. Iya, di hosting. Mungkin maksudnya biar online kali ya. Maksudnya untuk online itu apakah harus hosting di cloud atau bisa juga via lokal server gitu loh, Mas? Sebenarnya saya kurang paham maksudnya hosting di cloud itu seperti apa gitu loh. Tapi kalau misalkan hosting itu kan sudah pasti online ya, dan itu penyelenggara hostingnya udah, jadi kita bisa mengakses file-filenya, terus kita juga bisa membuat PHP adminnya, bisa membuat database-nya gitu loh di hosting tersebut gitu. Kalau kita mengetahui cPanelnya, control panel-nya itu tadi. Nah, sedangkan kalau untuk yang lokal itu cukup hanya untuk lewat XAMPP atau portable. Jadi dia yang lokal itu nggak bakal bisa di dalam internet gitu loh. Hanya bisa untuk di bagian kita aja, lokal aja melalui jaringan kabel. Misalkan ada kabel kalau di dalam instansi-instansi kan biasanya hanya kabel gitu ya, lewat kabel. Nah, kalau yang online ini ya nggak perlu. Jadi kita di mana aja selama ada koneksi internet ya kita bisa mengakses file-file tersebut gitu. Paham ya? Mungkin pertanyaannya lebih ke seperti ini sih, Mas. Kalau misalnya kita menginstal di lokal server ya, apakah Slim itu bisa online gitu loh, Mas? Maksudnya? Oh, bisa. Itu kan mengonlinekan Slim. Waktu itu sudah pernah dibahas ya kalau nggak salah di sini ya. Mengonlinekan Slim. Cara-caranya hampir sama juga seperti itu. Kita tarik database-nya dulu, terus source code-nya juga kita ubah jadi zip, lalu kita upload ke dalam hosting tadi gitu loh. Nah, hostingannya tadi kita masukin folder zip-nya tadi kita upload dalam hosting, lalu kita buat database-nya. Nah, database-nya kita buat PHP admin-nya. PHP admin-nya kita import dengan yang ada di lokal tadi, kita pindahin ke yang baru gitu. Jadinya dia bisa online deh. Itu namanya mengonlinekan Slim gitu ya Pak Amir ya maksudnya? Iya, betul. Karena sepertinya mungkin pertimbangannya masih memakai server lokal. Tapi kalau seperti itu Mas Dean, Mbak Rere, lebih efektif mana? Kita langsung install Slim di hosting atau tadi kita install di lokal server tapi kita online kan? Kalau menurut Mas Dean atau Mbak Rere? Kalau Rere di hosting Pak, mending di atas. Mending langsung di atas Pak. Gitu ya? Jadi nggak usah pindah-pindahin lagi sih sebenarnya kan kalau misalkan emang tergantung instansi masing-masing ya. Kalau misalkan memang private school atau private library kan biasanya ngapain gue online pakai ini aja, pakai offline aja juga it's okay, no problem. Apalagi kalau portable bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Tinggal kopas aja folder yang portable-nya ke komputer lain, ntar kita bisa mengaksesnya gitu. Jadi tergantung instansi aja. Tapi kalau emang mau online ya langsung aja online, nggak perlu itu lagi gitu. Intinya sesuai kebutuhan ya Mas ya? Iya Pak. Iya, sesuai kebutuhan, betul. Baik. Jadi memang tergantung kebutuhannya. Apakah kalau memang bisa untuk diakses lebih banyak oleh pemustaka, ya mungkin bisa di-online-kan ya. Dan memang lebih mudah kalau langsung install di hosting. Ya ada plus minusnya pastinya kalau di hosting dan di lokal. Mungkin kalau di lokal kita lebih
mudah untuk mengakses database-nya ya, kalau ada kendala jaringan dan segala macam gitu. Betul. Jadi kalau di hosting, kalau jaringan terkendala ya udah. ada plus minus. Iya, betul. Itu juga plus minusnya ada tuh, Pak Amir, betul. Betul. Baik, lalu ini ada yang mau tanya nih Mas, bagaimana cara memulihkan data yang telah hilang dan belum terbackup? Memungkinkan enggak nih Mas? Kalau misalnya sudah hilang atau pas proses upgrade misalnya tidak apa, mungkin step-stepnya tidak terlalu ini, terus akhirnya jadi hilang dan belum terbackup. Ini kira-kira solusinya gimana nih? Berat ini Ada sebenarnya. nggak fitur di Slim yang misalnya menyimpan share otomatis tuh, ada nggak? Gini juga harus tinjau kembali dulu. Maksudnya hilang itu seperti apa? Apakah masih bisa diaksesnya dulu PHP adminnya? Kalau misalkan PHP adminnya masih bisa diakses, alhamdulillah gitu. Jadi kita bisa mengekspor database-nya gitu, database out-nya. Sedangkan kalau misalkan ini kalau offline, misalkan foldernya hilang, misalkan dipakainya pakai ini ya, pakai portable gitu ya. Kalau hilang, ya gimana? Kalau hilang kan kita mau akses admin ini udah nggak bisa lagi. Gitu, sudah bye-bye. Makanya ini juga pentingnya untuk sering membackup database juga itu sih. Seringnya kita harus sering-sering membackup database ya Bun, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari gitu. Jadi kita backup database seperti yang tadi Mbak Rere jelaskan juga bisa, atau langsung masuk ke PHP adminnya untuk mengekspor database juga bisa, atau juga mengapa tadi namanya? Membackup foldernya itu loh, membackup folder yang source code-nya itu untuk di backup gitu. Sehingga nanti kalau di kemudian hari ada trouble atau ada apa, bisa kita ini. Itu juga bisa hilang kan, juga harus ditanyakan dulu kenapa bisa menghilangnya gitu. Gitu sih Pak Amir. Baik. Jadi ya ini tadi balik lagi ya Mas. Ini backup ini salah satu hal yang tidak boleh terlewat ya, apalagi pada saat kita melakukan otomasi perpustakaan. Memang dianggapnya ini kan cuma data koleksi ya, tapi kalau data koleksinya sudah ribuan, puluhan ribu ya itu lumayan juga kalau harus diinput ulang ya. Iya, gitu. Jadi backup ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami misalnya contoh di perpustakaan Kemdikbud, kami itu tidak hanya punya 1, 2, tapi sampai 3 backup. Dan itu bisa dilakukan secara otomatis ya, Mas Dian, Mbak Rere ya, sebenarnya di Slim ya. Di setting secara otomatis, kalau Bapak Ibu mungkin terlupa, secara sistem bisa digunakan atau dibuat secara otomatis. Atau bisa di-share Mas, cara men-setting backup secara otomatis Mas, mungkin karena ini banyak kendala sepertinya pada saat backup ini. Sebenarnya saya belum pernah juga sih share backup secara otomatis. Iya. Tapi ada ya Mas ya? Ada. Tapi saya sering backup itu pakai PHP admin gitu. Lebih seneng ke situ aja, nggak tahu kenapa. Iya. Betul. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sebagian besar pertanyaan sudah disampaikan dan memang kita nggak bisa menjawab semuanya ya, karena memang ada beberapa yang pertanyaannya juga mirip. Jadi mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa terjawab di kesempatan kali ini. Nah ini sepertinya kita sudah memasuki akhir sesi Mas Dean dan Mbak Rere. Sebelum kita mengakhiri, mungkin Mas Dean atau Mbak Rere ada hal atau ingin disampaikan khususnya terkait dengan tema kita hari ini terkait upgrading. Silahkan Mas Dean, Mbak Rere. Ladies first. Mbak Rere. Yang penting backup database. Yang penting backup database-nya tahap-tahapnya itu harus mengikuti tahap-tahapnya agar database-nya itu nggak hilang, terus sering-sering backup database. Seperti itu sih kalau untuk berniat untuk kayak mengikuti perkembangan versi-versi berikutnya Slim, seperti itu.
Baik, Mas Dian, silakan. Kalau dari saya sama aja kayak Mbak Dede juga. Jadi kalau kita mau nge-upgrade, itu jangan lupa untuk membackup dulu. Jadi misalkan kita ada kegagalan dalam meng-upgrade, kita masih bisa menggunakan file yang lama kita gitu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jujur aja kalau saya itu sebenarnya orangnya agak sedikit gerasak-gerusuk ya, ceroboh gitu. Jadi suka kadang kalau gagal, aduh gimana nih, oh mau tahu masih ada nyimpen gitu. Jadi kita coba lagi gitu, terus-terusan kita coba lagi agar kita bisa, kan dari percobaan itu kita belajar sesuatu gitu sih Pak Amir. Jadi jangan lupa untuk backup dulu semua data yang memungkinkan untuk di backup, lalu kita beranikan diri untuk mengupgrade-nya menjadi yang terbaru ini gitu. Pasti namanya sistem akan terus ada perubahan, akan ada terus penambahan dari developer Slim seperti Mas Arif dan juga yang lainnya gitu loh. Nanti kan untuk memudahkan kita juga sebagai pustakawan menggunakan sistem library ini gitu Pak Amir. Baik. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada sesi hari ini, Mas Dean dan Mbak Rere. Ini luar biasa, banyak pengetahuan yang kami dapatkan baru ya terkait dengan upgrading ini. Mudah-mudahan selepas dari acara ini, Bapak Ibu, rekan-rekan yang ingin mencoba mengupgrade semakin berani ya untuk upgrade. Yang penting tadi jangan lupa backup. Jadi nanti kalau salah ya tinggal diulang lagi karena backupnya sudah ada gitu ya. Dan tadi upgrade ini merupakan salah satu cara kita untuk tetap menjaga agar sistem otomasi perpustakaan kita Slim ini bisa terus terupdate ya, baik itu dari sisi fitur maupun keamanannya. Baik, Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan bahwa Sinau Daring Slim ke-7 upgrading ini merupakan rangkaian terakhir ya dari rangkaian Sinau Slim yang kita rutin mulai dari kemarin bulan November, tanggal 5 November sampai sekarang terakhir. Jadi ada 7 sesi, mulai dari sesi pengenalan fitur, instalasi, bibliografi, sampai sekarang terakhir upgrade. Ini merupakan acara perdana kita ya, Mas Dean, Mbak Rere, kolaborasi antara Perpustakaan Kemendikbud dengan komunitas Slim Jakarta dan juga Senayan Developer Community. Dan alhamdulillah ini berjalan cukup baik ya. Kami melihat dari animo peserta yang cukup tinggi, baik itu yang via Zoom maupun yang di YouTube. Bahkan di YouTube ini sepertinya banyak yang akses setelah acara selesai, dan memang ini memudahkan jika kita terlewat dari acara-acara yang pada saat live saat ini. Mudah-mudahan acara ini bisa kita lanjutkan lagi di tahun berikutnya, dan kami sangat mohon masukan dari Bapak Ibu semua peserta terkait dengan tema atau konsep yang mungkin kita bisa selenggarakan di tahun depan. Selain ini, sebelum kita tutup, Bapak Ibu, kami juga ingin menginformasikan terkait dengan acara Sinau Daring Slim juga yang kerjasama dengan Blangon ya, Linux. Mungkin Mas Dean mau menginformasikan secara langsung terkait acara yang Sinau Daring yang besok hari Sabtu. Oh iya. Jadi nanti kalau misalkan yang ingin tahu bagaimana tentang hosting, tentang Slims-nya itu, kita bisa nanti di hari Sabtu ya. Jadi lebih lanjutnya lagi nanti akan dipaparkan oleh teman-teman kami dari Slims Jakarta juga sama komunitas Blangon. Nanti di hari Sabtu bekerja sama juga dengan Perpusdikbud. Gitu Bang. Baik, jadi ini ada edisi spesial ya Mas ya, terkait Sinau di akhir tahun, di penghujung tahun. Sepertinya ini acara terakhir ya Mas ya, di penghujung tahun ya. Iya, kayaknya sih gitu. Hosting dengan komunitas Blangon. Nah ini juga mungkin menjawab beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan ya Mas ya, terkait hosting yang bisa digunakan oleh teman-teman. Jadi Bapak Ibu silahkan bergabung di Sinau Daring hari Sabtu besok ya, tanggal 19 ya Mas ya. 19. Betul, tanggal 19. Bisa mengakses nanti informasinya di komunitas Slim Jakarta atau di Perpustakaan Kemendikbud via medsos maupun via lamannya.
dan mudah-mudahan ini nanti bisa menambah lagi pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan posting di Slim ya. Bapak Ibu, sebelum kami menutup, kami juga ingin menginformasikan atau mengingatkan sekali lagi, silahkan yang belum mengisi daftar hadir, agar mengisi daftar hadirnya dan menuliskan namanya dengan baik ya. Dan nanti otomatis Bapak Ibu akan dibuatkan sertifikat secara otomatis dan nanti Bapak Ibu mengunduh secara mandiri ya sertifikat itu. Jadi kami tidak mengirimkan sertifikat itu satu persatu ke email Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu silahkan mencatat yang ada di layar ya, alamat dari website atau alamat dari folder yang sertifikat yang akan dibuat. Jadi nanti pada hari Sabtu tanggal 19 sertifikat tersebut akan bisa diunduh di folder tersebut di bit.ly /sertifikat Sinau Slim 7. Jadi sekali lagi kami informasikan bahwa sertifikat tidak kami kirimkan ke email masing-masing karena banyak yang bertanya ke email kami mana sertifikatnya kok belum dikirim gitu. Padahal sebenarnya di setiap akhir acara kami selalu informasikan bahwa sertifikat diunduh oleh Bapak Ibu secara mandiri di link yang kami informasikan di layar ini. Baik, Bapak Ibu, kami atas nama Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dari komunitas Slim Jakarta dan Senayan Developer Community mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua di acara Sinau Daring Slim mulai dari yang pertama sampai yang ke-7 ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharing atau kita pelajari bersama, karena judulnya Sinau ya, belajar bersama saat ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup kegiatan Sinau Daring ini. Semoga kita bisa dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sahabat Dikbud, ini adalah e-Perpusdikbud, aplikasi yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Di aplikasi ini kamu bisa menikmati ribuan koleksi digital, bisa buku, majalah, atau koran, yang langsung bisa kamu baca kapanpun dan dimanapun kamu berada. Mau tahu cara menggunakannya? Pertama, unduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Kedua, daftar dan isikan data-data kamu. Ketiga, verifikasi akun lewat email. Selamat, akun kamu kini telah aktif. Untuk membaca dan mencari koleksi digital, pilih kategorinya. Temukan judul bacaan yang kamu inginkan. Klik tombol pinjam. Tunggu mengunduh sejenak. Lalu klik tombol baca. Kamu juga bisa mencarinya lewat fitur pencarian di pojok kanan atas. Pada riwayat peminjaman, jangan lupa kasih bintang dan ulasan bukunya ya. Melalui e-Perpusdikbud, perpustakaan kini ada di ujung jarimu.